Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti. Tentunya dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya, stay tune ya di YouTube resmi Pemka Buleleng. Oke, hari ini kita sudah ditemani Bapak Kadek Raos Agustina. Oke, mungkin Mbak Wi bisa dijelaskan secara detail biodata Bapaknya? Oke, Semeton Buleleng. Jadi Pak Kadek Raos Agustina ini adalah ASN berprestasi peringkat 3. Nah, jadi untuk lebih lanjut, langsung saja kita minta beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak Kadek. Swastiastu masyarakat Buleleng. Nama saya Kadek Raos Agustina. Biasanya teman-teman manggil saya Ocha. Saya diangkat menjadi PNS kemarin penerimaan SK per 3 Maret 2023. Jadi baru kemarin gitu. Saya baru berumur 26 tahun. Dan ya sekian yang bisa saya kasih tahu. Ya. Baik. Tadi Bapak siapa? Bapak Ocha? Iya, saya dipanggilnya Ocha. Oke. Oke, Bapak Ocha, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu inovasi Last Lab YouTube, kita langsung aja Pak ya ke pertanyaan yang pertama. Nah Pak, apa sih Pak motivasi yang melatar belakangi perancangan inovasi Last Lab YouTube ini? Motivasi, benarnya gini, kita kan langsung ada segi praktisnya ya, segi aktual dan segi praktis gitu. Kalau dari segi aktual ya memang yang memotivasi ini tentu saja acara ASN berprestasi gitu, yang diagendakan oleh panitia Pemka Buleleng. Nah dari sana pun kita mengambil langkah-langkah nih, bagaimana sih kita melihat suatu permasalahan yang ada di dinas kita. Kita nggak bisa langsung memulai bahwasanya memang terdapat suatu masalah gitu. Kita harus skeptis dulu terhadap sesuatu. Dan akhirnya saya menemukan nih, dengan observasi sederhana, saya menemukan kok kita yang sudah bertransformasi ke era digital gitu, udah punya 2 sistem juga pembantu, OSS RBA dan Si Ajaib, tapi masyarakat kok masih berdatangan ke kantor. Padahal yang disuarakan oleh transformasi digital ini adalah meminimalisir masyarakat untuk datang ke kantor secara langsung gitu. Itu yang disebut mempermudah masyarakat bisa mengurus di mana saja. Saya lihat nih, masih banyak juga masyarakat yang datang ke kantor. Observasi sederhana menghasilkan 2 hal yang menjadi bayangan lah di sana. Apakah masyarakat ini tidak bisa mengikuti era digital, atau memang masyarakat ini tidak mengerti administrasi perizinan? Itu 2 hal yang harus dibedakan. Kita observasi lagi, ternyata banyak masyarakat yang datang itu yang umurannya masih remaja. Nggak mungkin dong, mereka belum dekat dengan era digital ini, dunia digital. Nah, akhirnya mengeluarkanlah kita solusi. Rembung sama teman-teman, gimana nih? Ini ada permasalahan yang saya petakan seperti ini. Masyarakat masih aja datang ke kantor sedangkan kita udah punya sistem. Ya udah, berarti masyarakat belum mengetahui teknis administrasi pengurusan izin. Itu hipotesis yang kita buat. Kita nggak melakukan penelitian yang sebegitu yang sebegitu rumit gitu. Ini atas hasil observasi sederhana aja. Dipetakan seperti itu hipotesis kita buatkanlah nih solusi. Apa nih solusinya? Ya udah, kita kasih BIMTEK
bagaimana caranya BIMTEK itu yang kita biasanya lakukan dengan intensitas yang minim, karena BIMTEK secara langsung atau sosialisasi secara langsung itu kan memerlukan anggaran yang nggak sedikit gitu, memerlukan waktu juga, memerlukan tenaga yang banyak. Kita persingkat birokrasi ini, kita buat bagaimana kita bisa mensosialisasikan perizinan ini lebih baik secara kuantitas, bukan secara kualitas ya. Nah, kita punya akun YouTube, kita melihat juga live stream banyak orang kan. Jadi, live stream bagus nih untuk kita memberikan pemaparan ataupun pendampingan karena bentuknya live kan. Kita bisa kasih ke masyarakat. Teman-teman setuju dari tim? Setuju nggak? Setuju. Kalian bisa nggak mengkondisikan, membuat YouTube-nya bergerak gitu kan? Karena jujur saya juga bukan orang yang mengerti banget tentang IT dan perkembangan sosial media kan. Ada teman yang menyanggupi, banyak juga yang mensupport, ya udah akhirnya jalan. Kita angkat ini sebagai inovasi kita seperti itu. Itu sih yang memotivasi ataupun yang menjadi dasar lah untuk menjalankan inovasi ini. Baik Bapak, berarti yang melatar belakangi inovasi ini yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi di era digital ini ya. Ya, benar. Baik. Oke Pak Kade, untuk Laslab YouTube ini sendiri Pak Kade, nah apa saja sih pelayanan yang bisa diperoleh melalui Laslab YouTube ini? Mungkin jenis pelayanan seperti apa yang bisa diperoleh oleh masyarakat? Bisa dijelaskan? Kami pada awalnya ingin mengangkat tema LKPM karena dari atasan menyatakan nih, pimpinan menyatakan LKPM kita belum punya inovasi. Sebelum lanjut, LKPM itu? LKPM itu laporan kegiatan usaha yang telah dilakukan. Itu kan dilaporkan tiap per 1 bulan ya, per triwulan itu harus dilaporkan. Kita belum punya inovasi terkait itu adanya di bidang dalak, di pengendalian pelaksanaan. Tapi dengan berjalannya, di awal kami angkat LKPM jalan, kami melihat semua bisa kita layani sebenarnya di sini. Itu memang ya terdapat beberapa kendala sih terkait dengan man in action, karena nggak semua ngerti teknik. Tidak ada satu orang yang mengerti semua teknis perizinan. Itu terbagi, terpecah-pecah. Tapi untuk sekarang yang bisa kita layani adalah semua yang ada di OSS RBA dan di Si Ajaib, di 2 sistem itu. Karena pada dasarnya Laslab YouTube itu dibuat untuk mensupport 2 sistem yang ada ini, 2 website yang ada ini untuk bekerja secara maksimal. Artinya transformasi di manual ke digital itu yang kita lakukan secara nyata gitu. Itu aja sih. Oke, jadi sebenarnya inovasi ini adalah semacam pendukung ya. Jadi pendukung untuk aplikasi yang sudah ada terlebih dahulu. Iya, benar. Oke. Jadi kalau misalnya nih ya masyarakat ingin tahu atau ingin mengakses Laslab YouTube ini, gimana caranya ya Pak? Mereka tinggal berkunjung aja ke YouTube DPMPTSP Buleleng gitu. Nah, di sana nanti di 2024 kita agendakan, karena sekarang kita masih masa transisi ya ke MPP, masih banyak juga hal yang harus diurus, dan juga kita membuat skema untuk MPP itu masih perlu MPP secara manual agar pelaporannya itu betul gitu. Jadi kita rencanakan di 2024 kita akan menjalankan program ini secara penuh, Laslab YouTube. Jadi masyarakat nanti tinggal berkunjung ke YouTube, kita live seperti pendampingan. Gimana masyarakat yang datang ke kantor tuh nanya ke kita, Pak kalau ngurus izin gini gimana ya? Kalau mereka tinggal nanya aja di YouTube, Pak saya punya warung nih, di dalamnya ada meja biliar 3 itu, saya harus nyari izin dengan KBLI apa?
Kita tinggal ya, nyari izinnya KBLI-nya ini. Kita langsung contohkan di sana. Jadi bertanyanya lewat kolom komentar. Oke. Seperti itu. Dan langsung direspon. Langsung kita respon karena live kita kan. Seperti itu. Oke, jadi kan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ocha terkait pelayanannya, bagaimana caranya. Nah, saya penasaran nih Pak, bagaimana peningkatan kinerja pelayanan DPM PTSP Buleleng dapat meningkat berkat LasLab YouTube ini? Kinerja pelayanan. Iya, gimana peningkatannya? Berat juga ya pertanyaannya. Kalau berbicara masalah kinerja pelayanan, kita kan punya indikatornya nanti. Yang ingin kita capai adalah peningkatan dalam kemudahan yang jelas. Terus peningkatan dalam kecepatan yang itu sangat dimungkinkan dengan adanya LasLab YouTube. Kita tidak bisa memastikan bahwa peningkatan kinerja layanan itu pasti ada. Itu satu. Karena dasar kita melakukan inovasi ini itu observasinya sederhana. Tapi kita punya harapan akan hal itu. Dengan kemudahan yang kita berikan, yang memang segmen pasarnya itu tidak menyeluruh ya. Karena kita menilik orang-orang yang memang sudah paham dengan digital, seperti milenial seperti itu. Kita memberikan kemudahan di sana dan berharap nanti di survei kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat meningkat, karena itu yang akan menandakan bahwa kinerja pelayanan kita meningkat seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengukur dengan angka. Kita sekarang berada di indeks kepuasan masyarakat 81,7 di tahun ini. Dengan adanya sistem ini, kita berharap di 82,7. Kita belum bisa memastikan hal seperti itu karena eksternal faktor yang menilai kita, masyarakat yang menilai kita langsung tentang kinerjanya. Seperti itu. Baik Bapak, berarti harapan kedepannya itu adalah kemudahan, kecepatan dalam inovasi ini Pak ya? Ya, dan satu lagi, kita membuka ruang publik ini. Ini adalah ruang publik yang kita buka. Artinya kita membuka transparansi terhadap masyarakat. Agar apa? Agar menutup perilaku-perilaku korup yang ada gitu. Karena pandangan masyarakat, dogma terhadap itu masih ada gitu. Bahwa pengurusan terkait publik ini, terkait pelayanan publik ini pasti masih tanda kutip ya, ada skema pembayaran, skema uang itu di luar hal-hal yang ditentukan, gitu kan? Itu masyarakat masih berpikir seperti itu. Nah sekarang ini saya udah buka ruang publik nih, itu nggak bisa lagi seperti itu. Itu yang kita harapkan, gitu. Itu yang ingin kita kembangkan, kita bangun. Itu sih. Nah, kalau kita lihat dari sisi masyarakat, sejauh ini dari saya sekilas baca itu sudah dilakukan uji coba LasLab YouTube ini. Nah, masyarakat khususnya di Buleleng itu apa saja sih yang bisa mereka lakukan? Di kolom komentar mungkin ada yang bertanya atau memberikan saran dan kritik. Sejauh ini yang sudah dilakukan masyarakat ini seperti apa sih Pak Kadir? Banyak interaksi yang terjadi ya masyarakat, bukan sekedar cuman bertanya gitu, bukan sekedar Pak ini ngurus itu ngurus izin kayak gini gimana gitu. Bukan sekedar itu, tapi ada juga reaksi-reaksi seperti emoji itu yang dikeluarkan masyarakat, memberikan semangat itu yang diberikan. Jadi unik juga saya pikir gitu. Karena yang ada di bayangan saya ya masyarakat akan datang ke live kami itu dengan membawa suatu pertanyaan. Gitu. Ternyata nggak semua masyarakat seperti itu. Ada juga, wih semangat Pak, ini emot tersenyum gitu. Jadi ya sudut pandang orang, sudut pandang masyarakat itu nggak bisa kita milik sendiri gitu loh, nggak bisa kita ekspektasikan ya, dia bakal datang seperti ini. Ternyata enggak, dia juga datang dengan hal itu
tentunya itu vibes-nya positif juga untuk kita. Dan secara gitu. tidak langsung itu akan memberikan semangat Iya, ya Pak tentu, ya terhadap tentu. Keberadaan Leslie YouTube-nya, YouTube-nya dan ya. tim kreatifnya Ya, tentu saja Pak. tentu Oke. itu benar. Baik, sebelum kita jeda, saya masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Iya. Bagaimana sih skema kerjanya Pak? Skema kerjanya. Ya, Wah. Leslie YouTube ini. Ya, ini yang memang masih menjadi PR di kita sebagai apa ya namanya, kita yang mengeluarkan inovasi ini, kita juga yang disuruh ya coba atur dong gitu. Berat untuk menjelaskan nih skema kerja karena jujur ini SOP-nya belum ada. Kita mengintegrasikan banyak pelayanan loh, karena kita udah menjanjikan semua izin bisa ditanyakan. Permasalahannya kita punya bidang A, bidang B yang izinnya beda. Kita punya dalak yang ngurus LKPM gitu. Jadi kita nggak punya memang satu orang yang murni yang bisa mengetahui teknis-teknis perizinan secara utuh. Itu orangnya beda-beda. Nah, kalau kita melakukan live setiap hari, coba bayangkan kita melakukan live gitu. Orang satu nanya terkait LKPM, lagi 5 menit orang nanya terkait izin mikol. Itu kan perlu dua narsum yang berbeda kan. Sedangkan mereka juga melakukan pelayanan di counter layanan mereka. Itu skema yang ingin saya pecahkan karena saya tidak ingin membuat jadwal yang terpisah. Hari ini LKPM, hari ini pelayanan OSS RBA, hari ini pelayanan si ajaib. Saya nggak ingin membuat seperti itu. Saya ingin membuat Last Lab YouTube ini menjadi natural sehingga masyarakat itu nggak perlu datang ke kantor, mereka cuma perlu bertanya di YouTube. Nah, itu yang kita inginkan. Tapi faktanya di lapangan skema ini sudah 1 bulan kita bicarakan dengan tim, kita belum menemukan. Kemarin yang paling mendekati untuk melakukan skema ini adalah kita melakukan Zoom di dalam live stream. Jadi kita Zoom antara semua counter layanan nih. Kita Zoom, kita tampilkan Zoom itu di live stream. Setiap ada orang yang nanya, ini bidangnya apa sih? Oh, ini Mikol punya B. B siapa? Mbok Listi. Mbok Listi jawab. Itu skema yang paling memungkinkan. Kemarin kita coba prototipenya di Zoom, kok kualitasnya kurang baik, ini kualitas gambar. Nah, itu yang masih ingin kita perbaiki. Tapi di 2024 saya kira itu sudah siap. Skema itu mungkin yang menjadi pilihan karena kita juga masih menggali bagaimana sistemnya. Kita akan membuatkan SOP juga terkait ini supaya administrasinya lebih jelas. Kita akan juga mendaftarkan inovasi ini ke Litbang. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan kemudahan dan pelayanan yang tepat terhadap masyarakat. Nah, kita juga ingin man in action-nya, artinya narasumbernya itu yang memang punya kemampuan dan kewenangan dalam ini. Karena kita punya beberapa narasumber yang memang belum mempunyai sertifikat TOT gitu. Kita punya sertifikat tersendiri terkait masalah perizinan. Nah, kita berikan dulu waktu untuk dilatih dulu, diklatkan dulu agar menggenggamlah sertifikat itu sehingga dia lebih mempunyai kewenangan untuk menjelaskan teknis perizinan ke masyarakat. Seperti itu sih. Oke, baik. Berarti tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ocha, skema kerjanya, pelayanannya, dan juga apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke Pak, saya penasaran nih Pak. Bisa nggak Pak dijelaskan lebih spesifik siapa saja sih yang dapat terlibat dalam Last Lab YouTube ini? Tapi kita lanjut setelah yang satu ini. Kita buat sahabat penasaran dulu ya Pak ya. Kita lanjut setelah yang satu ini. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. 1 episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi.
Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom. Oke, Bapak Ocha, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang tadi. Siapa saja sih yang dapat terlibat dalam Last Lab YouTube ini? Kalau yang dapat terlibat secara langsung, artinya dia show di kamera, gitu. Ya tentu saja petugas teknis. Kita juga punya moderat, gitu. Karena petugas teknis ini nggak mau buat stay terus. Itu yang pakai skema lama ya, belum kita pakai skema Zoom itu. Nah, mereka maunya harus ada moderat dong satu untuk memandu nih masyarakat, atau enggak say hi kepada masyarakat gitu supaya lebih cair suasananya. Ya masuk akal juga, benar juga. Jadi yang terlibat, kita kemarin memilih 4 moderat, termasuk saya sendiri sebagai moderator. Terus kita punya 2 tim teknis di LKPM. Di pelayanan A juga kita punya 2 narasumber. Di pelayanan B kita juga punya 2. Dan kita tidak menutup kemungkinan kita akan menghadirkan narasumber selevel jabatan fungsional ahli muda gitu. Karena kalau ahli media dia udah terlalu sibuk nih untuk ikut. Tapi kalau jabatan fungsional ahli muda kayak kemarin ada atas nama Ibu Gitar ini, dia siap, dia antusias juga untuk memberikan pemahaman nih kepada masyarakat terkait si ajaib, terkait OSS RBA. Ya, ayo Ibu, gitu. Kita akan mewadahi itu apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, sehingga menambah pengetahuan masyarakat terkait pengurusan izin, gitu. Dan nantinya masyarakat juga kan akan berkembang juga nih, gitu. Jadi nggak yang apa-apa calo, apa-apa nyuruhin orang, gitu. Enggak, perizinan udah sangat mudah sekarang, masyarakat udah seharusnya ngurus itu tuh sendiri aja, gitu. Dengan estimasi waktu ya paling lama ngurus izin itu 2 jam itu. Nah, itu sih yang Oke, jadi yang terlibat itu betul-betul beliau-beliau yang kompeten dan memang berwenang ya, Pak Ocha ya. Jadi masyarakat atau semeton Buleleng tidak usah khawatir. Jadi semua informasi yang diperoleh melalui Last Lab YouTube ini bisa dipertanggungjawabkan ya. 100% akurat. 100% akurat, benar sekali ya. Oke. Nah, ini dalam sebuah inovasi itu tentu saja pasti akan menemukan kendala. Nah, kalau di inovasi Last Lab YouTube ini ada menemukan kendala juga, Pak? Banyak. Banyak, tentu banyak. Seperti yang saya katakan tadi, satu kendalanya kita kemarin di man in action-nya, di orang yang menjadi narasumbernya. Kenapa kita katakan kendala? Karena mungkin ya pada saat itu koordinasi saya kurang bagus juga terkait inovasi yang berjalan ini. Anggapan dari seorang pegawai itu disuguhkan dengan suatu hal baru, tanggung jawab baru, itu akan menjadi suatu beban kerja baru. Dengan anggapan seperti itu, otomatis ada peningkatan stres kerja, itu teorinya. Nah, mereka pada saat saya utarakan, saya punya inovasi seperti ini nih, saya butuh bantuan supportnya untuk ikut sebagai narasumber di sini. Waduh, nambah-nambah kerjaan nih, gitu. Ada hiasan seperti itu, walaupun tidak secara langsung disampaikan ya, tapi mungkin saya baper juga nih, kelihatan dari raut muka nih kayak gitu. Wah, kesel nih, gitu. Tapi saya lakukan dengan ikhlas, saya ajak, ayo dong, mau. Mereka, oh ya udah, ayo. Gitu. Kita lakukan live, dan mereka pun punya anggapan, oh ini seperti kerjaan saya biasanya, gitu. Ya memang seperti itu, gitu kan. Artinya kendala itu dimulai karena kita mengkomunikasikannya kurang baik juga, ada bias informasi yang dia terima dan dia pun menganggap bahwa ini tuh pertambahan kerja gitu, padahal ini adalah kegiatan yang dia lakukan sehari-hari. Itu satu kendalanya di man in action. Terus 2 di teknis, kemarin kita nggak punya orang yang ngerti
terkait live stream di YouTube. Saya minta nih pada teman saya nih, namanya Tobi. Tobi, kita mau buat live stream di YouTube. Ini bisa dikondisikan nggak? Kasih saya waktu 1 minggu buat belajar. Wah, kan artinya kita belum pasti untuk bisa melakukan ini. Tapi dengan niatnya dia berani mengatakan, kasih saya waktu 1 minggu untuk belajar. Jadi, live stream jadi. Kita pakai OBS namanya itu. Dia pun ngasih tahu, nih kita pakai OBS nih namanya. Untuk dijelaskan sedikit dengan dia kan. Saya nggak begitu ngerti teknis juga. Saya nanya, ini yang jelas nih suara masuk nggak? Gambar masuk nggak? Gitu. Intinya itu kan. Oh masuk, udah dijelaskan sama dia. Saya melihatnya gitu. Ternyata teman-teman itu mau untuk ikut beradaptasi gitu loh. Mereka adaptif juga gitu sampai keluar statement itu. Kasih saya waktu 1 minggu buat belajar. Biarpun ini bukan bidang saya, tapi saya mau belajar. Yang penting niat. Yang penting niat, Niat, benar. betul. Itu niat itu yang penting. Nah, itu kemarin artinya ketakutan yang kita alami gitu. Dan yang ketiga, ketakutan yang kita alami yang menjadi kendala juga ya terkait jaringan. Karena kita kan skeptisnya di sana. Kita mau live YouTube nih, buat video YouTube aja kita butuh jaringan yang bagus gitu untuk upload kan. Ini sekarang live stream gitu. Jaringan jumping nggak nih gini. Tapi ya setelah kita lakukan aman kok. Biarpun ada yang di resolusi 240, cuma suara masih jelas. Gambar juga input dari laptop kan kita share screen gitu bentuknya gitu. Dari share screen juga masih bisa kebaca ya. Artinya ini bisa diterima gitu. Sebenarnya kendala-kendala itu adalah ketakutan dari diri kita karena kita belum mencoba. Gitu. Setelah kita coba, kita menemukan bukan sekedar solusi aja, kita menemukan bahwasanya oh ternyata nggak seburuk itu. Gitu. Kita juga mencarikan nih solusi gitu. Sudah atas kendala kemarin kan kita belum tahu nih gimana caranya live stream di YouTube. Oke, carikan solusi, belajar 1 minggu jadi gitu. Ya udah, artinya gitu. Ada yang kita takutkan tidak bisa terjadi gitu. Walaupun kita tidak bisa manage resikonya atas ketidakmampuan kita, atas berkat yang di atas ternyata jalan. Ternyata memang nggak seburuk apa yang kita pikirkan. Jadi itu yang pelajaran yang saya dapat lah dalam berproses menjalankan inovasi ini. Dan luar biasa. Wah memang sekali. keren. Jadi keren banget nih Pak. Jadi saya salut sekali. Setiap kendala yang ditemui bukan menjadi masalah besar, karena memang semangat timnya juga ya benar, Pak. Benar. Pak Ocha ya luar biasa sekali Delia. Kan? Iya benar. Jadi dari sekian banyak kendala yang dihadapi untuk membangun inovasi ini, tentunya ada solusi yang dapat kita temukan Pak ya. Iya. Kalau udah niat tuh pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Ada kata-kata seperti itu, benar. Oke. Nah Pak, untuk kedepannya pengembangan apa saja sih yang rencananya akan dilakukan untuk inovasi ini? Pengembangan ya. Iya. Untuk ke depan itu skema perizinan yang sekarang itu kita nggak berada di satu titik di mana yang menentukan itu Dinas Penanaman Modal semuanya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ya, yang dikenal masyarakat perizinan. Tidak semua kita tentukan di satu atap ini, satu pintu ini. Ada juga perizinan-perizinan yang ditentukan oleh OPD teknis lain, itu terkait dengan rekomendasi teknis mereka. Rencananya ke depan kita juga ingin nih merangkul satu-satu dari setiap OPD teknis. Ayo kita integrasikan nih apa yang kamu layani, kita masukin aja selama ini merupakan syarat-syarat dari perizinan itu sendiri gitu. Kita ingin mengintegrasikan itu seperti di Dinkes kan dia mengeluarkan rekomendasi teknis tentang nakes, tenaga kesehatan itu. Mereka yang masyarakat
bukan cuma mencari izin di dinas penanaman modal aja, tapi mereka juga harus berkoordinasi ke dinas kesehatan gitu. Nah, kita ajak nih, ayo nakes ikut dong di sini, gitu. Ikut memberikan pemahaman kalau ternyata ada kendala nih di dinas kesehatan. Oh, ini Pak surat gininya salah, surat terkait pembuangan limbah apoteknya salah, gitu. Biar mereka bisa menjelaskan, ikut gitu. Itu yang ingin kita lakukan, invasi pengembangannya. Kita ingin merangkul dari setiap dinas atau OPD teknis terkait gitu untuk ikut menjadi satu dalam suatu pelayanan live stream ini, sehingga nanti memang masyarakat udah nyari apa-apa udah nanya di live streaming aja gitu. Kita tinggal bekal laptop satu, ada kuota, kelar ini urusannya. Kita inginnya seperti itu pengembangannya. Ya cuma nanti pasti bakal ketemu kendala lagi kan. Ya udah kita serahkan kepada yang di atas. Yang penting kita punya tujuan yang baik, visi yang baik, pasti ada jalan. Gitu ya, luar biasa sekali ya Pak. Nah yang terakhir nih sebelum kita closing, jadi saya ingin tahu apa sih harapannya terhadap keberadaan inovasi Last Lab YouTube ini terhadap masyarakat umumnya dan pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya Pak? Ya. Harapan saya cuma satu, sebagai pelayan publik menikmati kemudahan yang kita berikan. Karena itu merupakan tugas kita, upaya kita. Pemikiran kita 100% berada di sana karena kita birokrat. Bagaimana sih masyarakat supaya gampang, udah tinggal apa-apa gampang, apa-apa cepat. Dan untuk pemerintah Kabupaten Buleleng gitu, mode ini, program ini saya berikan gitu, agar peningkatan investasi, peningkatan capaian ease of doing business pada masyarakat itu nyata adanya, real adanya. Jadi masyarakat mengurus izin mudah, secara tidak langsung nilai realisasi investasi kita meningkat, astungkare pajak atau retribusi yang dibayarkan kepada negara itu pendapatannya meningkat. Jadi PAD kita bisa meningkat, kesejahteraannya kita bisa meningkat, dan astungkare juga swahe. Mudah-mudahan kita menjadi pemerintah daerah yang mandiri, yang bisa lepas dari tunjangan APBN itu sendiri. Itu sih yang menjadi harapan dari saya terhadap masyarakat, terhadap pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga Buleleng menjadi kota yang maju, tapi jangan sumpah kayak Jakarta ya. Pokoknya maju deh, secara ekonomi baik, secara fasilitas yang diberikan kepada masyarakat baik, terkait pelayanan publik apapun itu, kesehatan, ini administrasi perizinan, apa-apa itu mudah bagi masyarakat. Itu aja sih. Jadi bagi sahabat Buleleng yang masih mungkin takut untuk mencoba, tidak perlu khawatir karena di zaman era digital ini seiring kemajuannya apa-apapun sudah dimudahkan. Oke, baik, terima kasih Bapak Ocha karena telah bersedia menyebarluaskan informasi terkait inovasi Last Lab YouTube ini. Oke, baik, sekian Bikom pada episode kali ini. Sampai jumpa di Bikom selanjutnya.